Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Kali ini akan dibahas soal KSM Kimia tingkat provinsi tahun 2019. Ini video bagian 5 yang terdiri dari soal nomor 9 dan soal nomor 10. Untuk nomor sebelumnya dan selanjutnya silakan simak pada playlist kompetisi Sains Madrasah di kanal YouTube Urip Rukim atau di s.id/rukim. Kita mulai pembahasannya. Pertanyaan nomor 9. Seorang astronom dan ahli penerbangan muslim dari abad ke-9 yang telah berhasil mengembangkan alat penerbangan. Keberhasilannya dalam konsep penerbangan menjadi acuan bagi ilmuwan barat saat ini untuk mengembangkan pesawat dan roket. Nah, sumber energi pesawat dan roket diperoleh dari bahan bakarnya. Salah satu senyawa yang berpotensi untuk menjadi bahan bakar roket yaitu diboran atau B2H6. B2H6 merupakan hidrida boran yang sangat reaktif dan dapat disintesis dari unsur-unsurnya. Berikut adalah data entalpinya seperti yang terlihat. Kemudian pertanyaannya, berapakah delta H pembentukan di boran dari unsur-unsurnya dan siapakah astronom muslim yang dimaksud? Ini pertanyaannya ada dua macam. Pertanyaan yang kedua, siapakah astronom itu mungkin bahasan SKI ya, sejarah kebudayaan Islam begitu. Yang pertama, kita bahas dulu astronomnya. Nah, ini ceritanya sudah dapat ini ya. Abbas Ibnu Firnas, ini seorang matematikawan, astronom, fisikawan, dan ahli penerbangan muslim dari abad ke-9. Ialah yang tercatat sebagai manusia pertama yang mengembangkan alat penerbangan dan sukses untuk terbang. Oke, selesai urusan itu, jadi jawaban yang tersedia yang sudah pasti salah adalah A dan D, tersisa B dan C. Sekarang kita bereskan untuk urusan termokimianya. Ini sebenarnya termokimia. Pembentukan di boran di ruas kanan, jadi B2H6 itu harus di ruas sebelah kanan, sementara unsur-unsur penyusunnya yaitu ada B dan H2 itu harus di sebelah kiri. Kita mengupayakan agar B2H6 di kanan, B dan H2 harus ada di ruas kiri. Nah, spesi atau zat lain tidak boleh ada nanti pada saat dijumlahkan harus sudah habis. Oleh karena itu, kita harus merekayasa. Rekayasa yang pertama ini adalah kita balik lebih dahulu persamaan yang B, persamaan yang ini kita balik. Kalau kita balik berarti B2O3 dan 3H2O harus di sebelah kiri dan B2H6 plus 3O2 itu di sebelah kanan. Jadinya seperti yang ini ya. Ini sudah dibalik dan tandanya yang semula tandanya negatif kalau sudah kita balik persamaan reaksinya ini menjadi positif. Kemudian untuk yang kedua kita kalikan 3 untuk persamaan D. Mengapa harus persamaan D yang kita simak? Karena kita tahu bahwa pada persamaan B ini tadi, kita dapati 3H2O. Maka 3H2O ini agar hilang, maka pada persamaan yang D, di sini kan ada yang warnanya kuning ini latarnya, maka ini kita harus kalikan 3. Kalau ini kita kalikan 3, maka semuanya pada persamaan reaksi ini kita kalikan 3. Jadi termasuk ini plus 44 kali 3, hasilnya nanti plus 132. Nah, selanjutnya, karena di ruas sebelah kiri tidak boleh ada H2O, maka pada persamaan reaksi yang C, ini kan ada H2O ini harus kita kalikan 3 juga. Kebetulan sudah ada di kanan, jadi sudah berseberangan begitu, berarti nanti kalau kita jumlahkan dia akan hilang. Oleh karena itu, di bagian C ini, persamaan reaksi C yang ini, kita kalikan 3 semuanya, termasuk yang ini. Setelah selesai semuanya, rasanya sudah beres, tinggal kita jumlahkan. Nah, kalau kita jumlahkan, boleh diamati ini, yang warnanya pink, ini berarti kan hilang nih. Kemudian 1,5 O2 di sebelah kiri ini juga ada 1,5 O2 ya, berarti kan 3. Di ruas kanan ini juga sudah ada yang warnanya latar hijau. Kemudian yang latarnya kuning, ini jelas habis ya. Ini kalau kita lihat, ada H2O wujud gas 3. Kemudian yang di reaksi D juga sama. Terus ada lagi yang ini, 3H2O dalam bentuk liquid, cairan. Ini juga hilang karena berada di ruas yang berseberangan.
Dengan demikian, pada ruas sebelah kiri akan tersisa 2B wujudnya padat ditambah 3H2O wujudnya gas. Ini harus natural ya, harus asli. Kemudian menghasilkan B2H6 wujudnya gas. Ini nanti delta H-nya kita sebut sebagai delta H pembentukan untuk B2H6. Kalau dihitung di total nilainya adalah positif 36. Kita sudah dapatkan jawaban. Yang benar tadi Abbas Ibnu Firnas dan delta H pembentukan di boran adalah 36 positif. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 10. Soal nomor 10 nih kalau dilihat strukturnya serem, padahal ini sederhana. Tentu saja kalau kita sudah punya bekal ya. Oke, kita bacakan dulu. Sabun pertama kali ditemukan para ilmuwan muslim Al-Razi di era puncak peradaban Islam pada abad 7 Masehi. Di masa itu, umat muslim telah berhasil mengembangkan konsep hidup sehat atau hidup higienis. Sabun pertama kali diproduksi di era kekhalifahan dengan menggunakan minyak zaitun atau minyak sayuran dan minyak aroma sebagai bahan dasarnya. Itu prolognya. Pembuatan sabun kini pada abad modern dikembangkan dalam industri melalui reaksi yang sama, yaitu saponifikasi ya. Reaksi sebaliknya ini kita sebut sebagai esterifikasi atau pembentukan ester. Senyawa ester diubah menjadi sabun dengan penambahan natrium hidroksida pada senyawaan ini. Ini ester yang jelas ya. Ester itu kan ada alkil, ada alkanoatnya. Nah, ini alkanoatnya adalah di bagian sisi sebelah sini. Ini kita sebut alkanoat, ada 3 biji nih. Sedangkan alkilnya di bagian sebelah sini, di tengah-tengah. Ikatan pada senyawa ester seperti terlihat pada gambar akan terputus. Ini menghasilkan apa? Nah, kalau ingin tahu, reaksi saponifikasi secara umum bisa kita lihat seperti yang ada ini ya. Jadi ini ada ester atau alkil alkanoat. Kalau ditambahkan NaOH dalam air seperti itu, maka dia akan menghasilkan, ini secara umum ya, secara umum, artinya detail mekanismenya nggak dibahas, akan menghasilkan asam alkanoat dan alkohol. Jadi intinya itu, nah, nanti ada OH, ini akan masuk di C, OH dari ini ya, dari NaOH, OH-nya lepas, kemudian masuk ke sini, kemudian ini lepas, jadilah RU. Nah, RU- itu nanti akan ketemu dengan H+. Jadilah yang seperti ini, itu reaksi gampangannya. Selanjutnya, kita amati struktur yang tadi. Ini adalah glycerol trimiristat. Nama yupaknya yang di atas ini, propan 1,32 triil tritetradekanoat. Tetradekanoat itu adalah golongan alkanoatnya. Kalau tritetra berarti ada tetradekanoat sebanyak 3 biji. Yang ini, ya, yang warnanya biru ini adalah tetradekanoat, jumlahnya ada 3. Nah, propannya itu sebenarnya yang merah ini. Nah, kalau il, kenapa il? Ini dari ol ya, dari ol OH itu loh. Nah, ini digantikan oleh ini tadi. Nah, reaksinya maka terjadi pemutusan di sisi sebelah sini. Putus di sebelah sini, kemudian OH masuk. Kalau OH masuk, jadilah yang disebut dengan asam tetradekanoat. Ini nanti akan masuk, kemudian yang bagian sebelah sini, ini akan menjadi propana 1,2,3 triol atau sering disebut dengan gliserol. Reaksinya seperti yang ada di bawah ini. Hanya saja pada alternatif jawaban yang diberikan tidak dalam bentuk struktur, tapi ada dalam bentuk seperti ini. Jadi ini adalah propana 1,2,3 triol atau gliserol. Ini kalau kita lihat kan C-nya ada 3. Kemudian H-nya ada 8. 1 ya ini 1, 1, 1, 3 ya kan. Ditambah 2, 1, 2. Berarti 8, oksigennya ada 3, jadi ini gliserol. Hanya di soal tadi sekali lagi, tidak diwujudkan dalam bentuk struktur seperti ini. Sama juga untuk asam tetradekanoat yang diberikan adalah seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat kan, ini C-nya ada berapa nih kalau kita lihat? Ini CH3, ini sudah diwakili ya. CH212, ini CH212. Kemudian COOH, yang ini COOH. Nah, ini kita sebut sebagai asam tetradekanoat. Jadi jawabannya tepat adalah yang A ya. Jadi kalau kita lihat kembali di soal itu, jawaban yang tepat itu ini. Sudah, hanya begitu saja, kita tidak menunjukkan mekanismenya. Oke, sekian pembahasan untuk bagian 5 ini. Sampai jumpa pada pembahasan nomor lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.